Saudara, manusia hanya bisa berencana, tapi takdir punya jalannya sendiri. Hanya dalam waktu sekitar 30 menit, senyum dari keluarga asal Spanyol seketika berubah menjadi duka. Gelombang tinggi memupus impian indah keluarga ini untuk menikmati liburan di penghujung 2025. Kapal Putri Sakinah yang mereka tumpangi karam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Insiden ini menyebabkan 4 anggota keluarga tenggelam, meninggalkan luka mendalam. Pada 26 Desember 2025, semestinya jadi hari yang membahagiakan bagi satu keluarga asal Spanyol. Namun, hari itu berubah jadi tragedi, saudara. Para penumpang di kapal wisata KM Putri Sakinah dievakuasi setelah kapal tenggelam dihantam gelombang di perairan Pulau Padar. 7 penumpang berhasil dievakuasi, diantaranya 2 turis asal Spanyol, 4 kru kapal, dan 1 pemandu wisata. Namun, 4 penumpang lainnya asal Spanyol dinyatakan hilang. Sebelum tenggelam, kapal yang mengangkut 11 penumpang diketahui sempat mengalami mati mesin. Insiden tenggelamnya kapal wisata ini sontak jadi sorotan dunia, saudara. Lantaran ternyata kapal wisata ini membawa keluarga dari Fernando Martin Carreras. Fernando merupakan pelatih tim B putri di klub sepak bola Spanyol Valencia CF. Fernando beserta istri dan 4 anaknya memang tengah berlibur di Labuan Bajo. Dan dalam insiden, istri dan salah satu anak Fernando berhasil selamat, namun Fernando dan 3 anaknya hilang di tengah lautan. From the bottom of our heart, we want to say thank you to all the people and all the groups that are involved in the rescue. Without you, will be no hope. But keep pushing, keep pushing. Operasi pencarian dari 4 turis asal Spanyol pun dilakukan, saudara. Alat-alat canggih dan juga penyelam profesional diterjunkan untuk mencari keberadaan 4 turis asal Spanyol. Penyisiran dilakukan dengan mengelilingi Pulau Padar, tempat di mana kapal KM Putri Sakinah dilaporkan tenggelam. Namun pada pencarian ini, cuaca buruk dan tingginya gelombang menjadi tantangan dalam pencarian. Dalam misi pencarian ini, tim SAR mengerahkan kapal negara Punta Dewa. Kapal milik Basarnas ini berperan penting sebagai kapal induk dalam misi pencarian yang melibatkan belasan unsur SAR gabungan. KN SAR Punta Dewa merupakan kapal SAR kelas 2 yang memperkuat kantor SAR Maumere sejak 2021. Kapal ini memiliki panjang sekitar 40 meter dan lebar 7 meter. Dirancang untuk operasi cepat dan fleksibel di wilayah perairan Flores, Selat Larantuka hingga kawasan Taman Nasional Komodo. Dan selain penyisiran permukaan, tim SAR gabungan juga mengoptimalkan pencarian bawah air dengan melibatkan penyelam profesional dari TNI Polri. Puluhan penyelam dari TNI Polri dan dibantu penyelam profesional diturunkan ke lokasi tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah di perairan Taman Nasional Komodo. Para penyelam kembali menyisir area yang diidentifikasi sebagai lokasi hilangnya 4 WNA asal Spanyol. Kondisi cuaca ekstrim ditambah arus laut yang kencang jadi kendala tim penyelam melakukan pencarian. Dan saudara, pada awal pencarian secercah harapan muncul. Tim SAR gabungan menemukan serpihan dari badan kapal KM Putri Sakinah, seperti tabung gas
dan bagian dari interior kapal. Meski saat itu korban belum ditemukan, namun temuan serpihan ini jadi petunjuk penting bagi tim penyelamat untuk memetakan perkiraan di mana lokasi korban. Dan saudara, pada hari keempat pencarian, tim SAR berhasil menemukan salah satu turis Spanyol yang dilaporkan tenggelam. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal. Necesito verlo. Es Lia, es my data. Es Lia. Tangis haru istri Fernando pecah saat melihat sosok putrinya dalam kantung jenazah. Diketahui jenazah korban ditemukan nelayan 1 mil dari lokasi tenggelamnya kapal atau di sekitaran Pulau Serai, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Satu body bag, satu korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam atau tenggelam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Labuan Bajo. Saudara, pencarian terus dilakukan tim SAR untuk menemukan 3 turis Spanyol yang masih hilang. Di hari kelima, sejumlah serpihan bangkai kapal kembali ditemukan di kawasan hutan bakau di Pulau Padar. Meski korban tidak ditemukan pada pencarian ini, namun temuan serpihan ini jadi indikasi penting untuk melakukan pemetaan perkiraan lokasi bangkai kapal dan korban. Tim kini fokus pada penyisiran di pulau terdekat dari Pulau Padar dengan mengerahkan 12 unit kapal. Dan saudara, momen emosional ini terjadi saat istri pelatih Valencia, Mar Martinez, ditemui Gubernur NTT di ruangan kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo. Tangis Mar Martinez tak terbendung saat bertemu dengan Gubernur NTT, Manuel Melquiades Lacalena. Dalam tangisnya, Martin Carreras meminta tim SAR agar segera dapat menemukan suami dan 2 anaknya yang hingga kini masih menjadi korban hilang di perairan Labuan Bajo. Harapan istri pelatih tim B sepak bola putri Valencia CF dikabulkan, saudara. Basarnas memperpanjang operasi pencarian pelatih Valencia dan kedua anak yang menjadi korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo. Peralatan sodar dan sibop milik Polairut Polda NTT turut dikerahkan. Teknologi sonar nantinya akan membantu mendeteksi badan kapal di dalam laut via gelombang suara. Sementara sibop akan membantu pergerakan para penyelam menjadi lebih cepat. Perpanjangan operasi SAR dilakukan selama 3 hari ke depan, terhitung mulai 2 hingga 4 Januari 2026. Saudara, keluarga pelatih Valencia terus memantau proses pencarian. Perkembangan terbaru menurut keluarga, sinyal ponsel milik pelatih Valencia terdeteksi di sekitar perairan Pulau Padar. Diduga korban tak jauh berada dari lokasi sinyal tersebut. Keluarga telah berkoordinasi dengan tim SAR gabungan dan Kementerian Kominfo guna menemukan lokasi pasti keberadaan sinyal tersebut. Meski demikian, kesulitan yang dialami adalah keberadaan sinyal yang berpindah-pindah akibat arus bawah laut yang kuat, serta kondisi laut yang sangat dalam. Kerabat dari korban sempat mengirimkan ucapan selamat tinggal kepada korban.
Dan ternyata di tanggal 27 pada saat jam 1 malam itu terdeteksi bahwa signal diterima oleh handphonenya korban. Kemudian di tanggal 28 sore juga terdeteksi. Yang pertama itu ditemukan di selatan, dari selatan Pulau Padar mendekati ke Pulau Rinca atau mendekati selatannya Pulau Rinca. Lalu di tanggal 28 kita menemukan lagi signal itu adanya di utara dari Padar Utara, tepatnya itu di utaranya Batu Tiga. Menteri Pariwisata berjanji akan tingkatkan keamanan wisata usai insiden kapal tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Peningkatan keamanan wisata dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perhubungan untuk melakukan pelatihan, pendampingan, dan edukasi kepada sumber daya di transportasi dan usaha wisata. Kami akan lebih bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan karena izin pelayaran dan naik pelayaran sebuah kapal itu ada di Kementerian Perhubungan. Dan di program kami tahun 2026 adalah untuk meningkatkan keamanan wisata. Dari berbagai lini kami ingin melakukan training, pendampingan, dan edukasi kepada sumber daya di transportasi pariwisata. Cuaca ekstrim membuat kondisi alam jadi sulit. Musibah yang menimpa keluarga asal Spanyol ini menuntut berbagai pihak untuk melakukan evaluasi terhadap standar keselamatan wisata bahari. Keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai nyawa wisatawan menjadi taruhan akibat kelalaian dalam memitigasi resiko. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai seorang perempuan yang diduga bandar sabu melarikan diri saat hendak ditangkap polisi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku sempat berpura-pura pingsan saat ditangkap. Tetaplah di berita utama.